Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudari sahabatku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, hari Jumat tanggal 7 Agustus 2026, tertulis di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 7. Mari sahabatku kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikian, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ganukma niojarni rohana unang masian muruk manangsian nasotar jua. Ai dihaholongi debatado na las roha mangalehon. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari sahabatku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, Rasul Paulus menuliskan ayat ini ketika mengajak jemaat di Korintus untuk ikut ambil bagian dalam pengumpulan persembahan untuk bantuan bagi orang-orang percaya di Yerusalem yang sedang mengalami kesulitan. Namun Paulus tidak menekankan berapa banyak yang harus diberikan, melainkan bagaimana hati seseorang ketika memberi. Karena di hadapan Tuhan Allah, sikap hati itulah yang paling berharga daripada jumlah persembahan itu. Oleh sebab itu nas ini sangat relevan dengan kehidupan bergereja saat ini. Karena gereja sebagai lembaga dan orang-orang percaya yang hidup di dalamnya secara rohani tidak akan pernah lepas dari yang namanya memberi atau mempersembahkan. Melalui nas ini ada 3 prinsip penting yang diajarkan dalam hal memberi. Yang pertama adalah memberi atau mempersembahkan itu adalah keputusan yang harus lahir dari hati. Paulus berkata, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Ini mau mengingatkan kita tentang niat memberi yang mungkin saja sudah masuk pada pemahaman sebagai rutinitas atau hanya sebagai kebiasaan atau kewajiban. Memberi sesungguhnya harus menjadi respon syukur kepada Tuhan Allah. Orang yang telah mengalami kemurahan Tuhan akan terdorong untuk menjadi saluran berkat bagi sesamanya lewat pemberian atau persembahannya. Yang kedua adalah memberi bukan karena terpaksa. Paulus mengingatkan agar tidak memberi dengan sedih hati atau karena paksaan. Pemberian yang dilakukan karena rasa bersalah, karena tekanan atau demi menjaga citra diri pasti akan kehilangan nilai spiritualitasnya. Allah tentu tidak membutuhkan persembahan yang dipenuhi keluhan dan sungut-sungut. Dia berkenan pada pemberian dengan hati yang benar-benar mengasihinya. Ketika kita memberi dengan terpaksa, fokus kita masih ada pada yang kita lepaskan atau yang kita berikan, bukan pada kasih karunia yang telah kita terima dari Tuhan. Dan yang ketiga adalah memberi dengan sukacita. Itu adalah cerminan karakter Tuhan Allah. Tuhan kita adalah pribadi yang murah hati. Ia memberikan anak yang tunggal bagi keselamatan dunia. Ketika kita memberi dengan sukacita, kita sedang meneladani karakter Tuhan Allah sendiri. Sukacita dalam memberi lahir dari keyakinan bahwa Tuhan adalah sumber pemelihara kita, sehingga kita tidak takut berkekurangan. Orang yang memberi dengan sukacita percaya bahwa Tuhan sanggup mencukupkan segala kebutuhannya. Untuk itu, sahabatku semua, mari kita mengevaluasi motivasi kita dalam memberi, supaya jangan dengan sedih hati, jangan dengan terpaksa, apalagi jangan sampai terselip di dalamnya sedang mencari nama atau ingin dipuji. Memberilah dengan sungguh-sungguh karena bersyukur kepada Tuhan. Karena Allah kita mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.